Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mengenai activity based costing ini, seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, jadi kita bahasin dulu. Jadi kalau activity based costing ini gambarannya sebenarnya dia suplemen itu pelengkap. Sebenarnya perusahaan tuh pakainya memang traditional cost system. Nah, ABC itu suplemen untuk pihak internal perusahaan untuk dapat selalu mengevaluasi harga pokok produksinya. Kemudian, bedanya apa? Secara garis besarnya ada di slide ke-7 ya. Jadi kalau manufacturing cost itu kalau traditional costing itu hanya manufacturing cost ya, jadi BBP, BOP dan BTKL. Kalau ABC itu terdiri dari manufacturing dan non manufacturing. Jadi BBB, BTKL, BOP plus non produksi. Itu juga masuk ke dalam komponen harga pokok produksi. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau ini semuanya, kalau manufacturing cost semuanya, kalau yang di ABC intinya yang berkaitan sama produk. Gitu ya. Nah, penjelasannya kenapa kok ABC ini penting ya, karena kalau kita pakai tradisional tuh letaknya di sini, plan wide overhead rates. Jadi kita tuh pakai tarif overhead berdasarkan misalkan jam mesin, tenaga kerja langsung gitu. Karena kita lihat kompleksitinya ya. Di sini. Jadi kalau rendah, kita pakai ini tuh bisa. Pakai ini aja udah merepresentasikan. Tapi semakin kompleks perusahaan, semakin banyak aktivitas yang terjadi, maka perusahaan seharusnya pakai activity based costing. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya kalian pahami. Nah, maksudnya, jadi sebenarnya gini, kalau di grafik tadi ya, kita lihat tuh kompleksitinya kan rendah, artinya aktivitasnya dia itu ya nggak beragam. Nggak beragam tuh intinya kalau yang namanya BOP itu ya paling biaya tenaga kerja tidak langsung, listrik, udah gitu ya. Desainnya mungkin nggak beda karena varietas dari konsumennya juga nggak banyak gitu ya. Nah makanya dia di sini. Ketika perusahaan semakin besar, artinya untuk bikin produk itu prosesnya lebih panjang, aktivitinya lebih banyak. Nah, makanya perusahaan butuh di sini ABC. Nah, ini terkait sama ini. Artinya, kalau perusahaan ini apa namanya aktivitas sudah banyak, nah aktivitas ini tuh dibagi fungsinya, dibagi jenis aktivitasnya. Ada aktivitas yang terjadi untuk produksi suatu unit. Jadi memang untuk produksi suatu unit itu dia butuh aktivitas itu. Terus kalau batch level activity itu kalau kita memproduksi suatu kelompok produksi atau satu batch ya. Jadi misalkan kita dapat pesanan A, satu batch nih kita kerjain dulu. Nah, itu aktivitas yang terjadi karena batch itu namanya batch level activity. Jadi misalkan setup setup mesin. Nah, setup mesin itu terjadi ketika apa? Ketika perusahaan itu memproduksi suatu batch tertentu karena batch ini beda sama batch lainnya gitu. Misalkan bayangkan di suatu pabrik garment. Sekarang tuh produksinya pakaian dewasa, perempuan gitu ya. Nah, besok bisa jadi dia menerima produksinya pakaian anak-anak. Nah, maka pengaturan mesinnya itu ditata ulang. Nah, cost yang dikeluarkan untuk men-setup mesin, untuk setup tempat gitu ya, itu namanya aktivitas di tingkat batch gitu ya. Selanjutnya ada product level activity. Jadi aktivitas yang terjadi kalau kita mau memproduksi suatu produk, tapi basisnya produk bukan unit. Lah, kalau unit itu tadi kita produksi unitnya. Kalau produk itu adalah misalkan kita mau desain suatu produk. Itu baru diperbanyak kan, gitu lah. Nah, berarti contoh cost-nya apa? Cost untuk desain produk. Paham ya? Terus
aktivitas terkait dengan customer. Nah, kalau kita punya customer tuh bayangan kita nggak customer yang satu-satu pergi ke warung gitu ya, tapi customer yang itu memesan. Katakanlah garment itu kan dapat pesanan dari dinas pendidikan di suatu kabupaten gitu ya. Nah, dia produksi. Nah, itu tuh customer level activity. Jadi, aktivitas yang digunakan untuk maintain customer itu. Misalkan kita ngajak rapat, ya kan? Kita yang bayar makanannya kan? Nah, itu namanya cost. Kita nelpon, kita transport ke sana, itu namanya customer level activity. Nah, itu cost yang terjadi di situ. Nah, itu nanti namanya cost di tingkat customer. Organization sustaining activity itu jadi aktivitas yang terkait dengan keberlanjutan organisasi. Jadi kan walaupun kita bikin produk, tapi perusahaan itu juga ada cost yang terjadi misalkan untuk kebersihan, keamanan gitu ya. Ya itu sebenarnya kayak BTKTL ya, nggak langsung. Nah, itu namanya kalau pembagian aktivitasnya tuh dia untuk keberlangsungan organisasi. Nah, penjelasannya ini bisa dilihat ya. Jadi pahami dulu ini pembagian aktivitasnya. Bayangkan kalau aktivitas banyak di perusahaan tuh, kalau cost kan kita langsung kelompokkan costnya kan. Nah, kalau ini kelompokkan dulu hierarki aktivitasnya, baru kita bisa tahu biaya apa yang terjadi dengan aktivitas itu. Nah, selanjutnya dibaca sendiri, ini sudah tadi yang saya jelaskan. Nah, caranya implementasi activity based costing ini ada dua bagian. Yang pertama, alokasi. Yang kedua, itu adalah pembebanan. Nah, alokasi itu gimana? Sebenarnya sama kayak kita ngitung tarif predetermined overhead. Ya kan, ditentukan di muka kan, kita kalau nentuin kan berapa BOP-nya dulu dibagi sama jam tenaga kerja atau dibagi sama jam mesin, ya kan, baru tarifnya per jam berapa dikalikan ke yang aktual sekarang berapa, dapat kita BOP-nya. Nah, itu kalau BOP aja, ya kan. Nah, sekarang di ABC sama, yang pertama tuh kita cari tarifnya dulu, ini loh nomor 4 tarifnya, tapi tahapnya satu-satu. Yang pertama ini identifikasi dan tentukan aktivitas dan pool aktivitas. Kita harus paham dulu, kita untuk menerima pesanan itu gitu ya, kita tuh aktivitasnya apa aja toh untuk bikin suatu produk gitu. Nah, terus kita bagi pakai pool apa aja. Pool tadi kan, pool tuh kayak bayangan tuh kolam ya, tapi bayangan kita kayak bucket ya, kayak keranjang yang kita kelompokkan aktivitasnya. Itu apa aja. Yang kedua, telusur BOP ke aktivitas dan objek. Nah, kalau udah telusur BOP ke aktivitas dan objek cost, ya kan? Nih, jadi alokasinya tuh nanti harus paham dulu. Misalkan kita ngeluarin uang BTKTL gitu ya. Itu tuh digunakan untuk aktivitas yang mana toh? Apakah unit, apakah produk, konsumen, proporsinya itu bagaimana? Nah, kalau udah yang poin ketiga ini adalah alokasi biaya ke pool biaya aktivitas. Jadi kita udah tahu totalnya, terus dikalikan prosentasenya. Kalau udah, kita hitung tarif aktivitas. Maksudnya gimana? Tadi kan udah ada biayanya, pembagiannya. Nah, kita harus tahu tarifnya itu dibagi sama total aktivitasnya. Nah, jadi bandingannya adalah data biaya itu dibandingkan sama aktivitas di bulan yang terkait, yang dijadikan patokan atau dasar. Nah, ini sama, ngitung tarifnya dulu. Kalau udah, poin kedua adalah dibebankan. Nah, bulan ini aktualnya gimana? Tarif tadi dikalikan sama aktual sekarang. Paham ya? Jadi nanti datanya tuh ada dua. Data yang digunakan sebagai landasan atau patokan. Yang kedua, data yang aktual yang mau kita hitung sekarang. Gampangannya cuman kayak gitu. Ini ya, kalau direct materials, direct labor, shipping cost udah dapat ditelusur. Nah, sekarang yang overhead ini, ya. Nah, ini ada first stage allocation. Jadi overhead cost-nya sebenarnya kenapa kok di sini dikatakan overhead cost? Jadi overhead cost kalau di ABC itu production sama non production. Tapi kalau overhead cost di tradisional itu hanya production-nya aja. Paham ya maksudnya? Nah, ini
tadi activity poolnya. Kalau udah cari dapat tarif, nah baru dimasukkan ke cost objeknya gitu. Jadi intinya kayak gitu. Sekarang kamu lihat di kasus 4 sekarang. Nah, kasus 4 sama. Yang ada di sini sama di kedua ini adalah data yang digunakan untuk landasan atau patokan. Patokan perhitungan. Nah, Bu, kok bisa? Patokan ini digunakan untuk apa gitu. Jadi patokan ini digunakan pada periode yang lalu bisa gitu ya, atau di periode ketika perusahaan menggunakan kapasitas fullnya. Nah, itu juga bisa. Nah, yang ini adalah informasi aktual yang mau kita hitung EBC-nya. Ya, jadi jangan bingung. Nanti udah cari tarif dikalikan sama atasnya itu juga salah. Gitu ya. Nah, yang ini udah kalian hitung kan kemarin. Bu, dapat dari mana? Alokasi sumber dayanya itu. Biasanya perusahaan yang ini tadi, perusahaan dapat ini tuh melakukan observasi, wawancara, survei gitu ya. Sebenarnya pakai pembebanan bahan pembantu berapa gitu. Dari transaksi sebelumnya juga bisa. Oke. Yang kedua, hitung tarif aktivitas. Nah, ini tarifnya. Jadi, yang tadi saya bilang, total biaya dibagi total aktivitas. Pakai apa? Data patokan atau landasan. Oke, yang digunakan sebagai dasar perhitungan ini. Oke, kalau udah, kita yang ketiga. Baru tarif tadi dikalikan sama aktivitas di bulan yang terkait. Coba dicari dulu aktivitasnya mana tadi yang saya jelaskan. Oke, kalau udah nomor 4 tuh kita ngitung margin produk. Jadi margin produk tuh sebenarnya perusahaan pengen tahu ya. Dia dapat pesanan A atau bikin produk A tuh dia dapat laba berapa dari produk itu. Karena setiap produk tuh menghasilkan laba yang berbeda gitu loh. Jadi pengen tahu produknya berapa. Oke. Ini termasuk biaya pengiriman. ABC cost di sini maksudnya BOP tadi ya. BOP itu produksi dan non-produksi. Nah, margin konsumen tuh ya itu tadi tak jelasin. Setelah kita tahu margin produk tuh kita juga mengeluarkan cost untuk konsumen, maka perusahaan tuh melakukan analisis profitabilitas ke konsumen. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini udah saya beri contohnya komparasi ya. Jadi kalau komparasi itu tradisional sama ABC. Gitu ya. Ini udah saya jelaskan kira-kira kayak gitu. Nah, dilihat unitnya, yang ini jam penyelesaiannya. Jangan sampai salah kalau kita ngitung tarif itu tarifnya apa? Jam apa penyelesaian? Apa jam atau unitnya? Nanti dipakai OJW aja ya. Oke, terima kasih.